ya. Kalau Gelap, sorry ya, nggak apa-apa ya. ya, kita lanjut Ya, ke laporan template order. Nah, oke. yang perlu diketahui oleh Mbak Gia gitu ya untuk laporan template order ini adalah Mbak Gia wajib punya eh, laporan penjualan ya. Laporan penjualan, laporan penjualan 3 bulan. Nah, dan stok obat, stok kondisi obat ya. Kondisi obat atau stok obat. Hari ini, kondisi obat atau stok obat hari ini. Nah, kalau sudah ada data ini, maka Mbak Gia harus juga punya data eh, tidak order ya. Data tidak order ini misalnya ada konsi. Konsi kan dia ketika dia ketika kita laku baru kita bayar ya. Jadi kita nggak order Ya. itu konsi. Kemudian pesanan. Kalau pesanan itu biasanya untuk obat-obat yang mahal atau jarang Mm-mm. keluar, hanya untuk pesanan. Jadi kita nggak order. Nah, Mm. di sini juga kita tulis akumulasi dari punya Mbak Gia selama di apotik ya. Nutrimax itu adalah produk yang tidak kita order karena kita kerjasama di mana kayak konsi juga Nutrimax itu ketika laku baru kita bayar. Apa aja yang kita nggak order kayak plastik gitu ya. Nah, ini dicatat kalau Mbak Gia sudah ada sheet ini, kemudian lanjut ke konversinya juga. Mbak Gia harus ada data ini, di mana ini datanya dibuat manual ya. Bisa pakai ini juga untuk kalau ada yang sama, kalau ada yang beda nanti tinggal ditambah di bawahnya aja. Gitu. Kemudian harus ada data supplier juga nih. Mm-mm. Supplier utama, supplier kedua, supplier ketiga gitu ya. Ketika ini Oke, kosong, sip. kemana-kemana itu harus ada. Ini dibuatnya manual juga. Kemudian ini sudah ada Oke. template untuk Mbak Gia order ya. Kalau misalnya dia golongan OOT. Kemudian template Mhm. ordernya golongan prekursor ya. Prekursor ya. Kemudian ada lagi, ini kita ganti sini. Ada lagi yang reguler, yang biasa. Kemudian Mhm. di order, ini data yang di order itu dari kopasan setelah kita barang, kondisi Hitung-hitung. stoknya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini sheet pertama RPT stok barang ini Mhm. adalah stok Mhm. kondisi stok yang ada di apotik, itu nama barangnya, stoknya, itu yang ini yang kita kopas aja, nama barang sama stok. Kemudian setelah kita download kondisi stok itu, kita Mhm. ngelakuin yang ngolah data, dia maksudnya Pareto A, B, C gitu ya. Hmm. Caranya gimana? Itu dari laporan 3 bulanan ya. Laporan 3 bulan, jadi eh, bulan ini bulan September, maka Agustus, Juli, Juni. Juni, Juli, Agustus itu kita download, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, datanya itu hanya nama barangnya, kemudian satuan kapsul di software itu Mhm. biasanya sudah ada, kemudian jumlah yang terjual ya, jumlah jumlah sisa, jumlah jumlah yang terjual, jumlah yang terjual karena ini laporan penjualan 3 bulan, kemudian harga jualnya dan stok minimum. Stok minimum itu kita evaluasi setiap harinya ya. Kita evaluasi per 3 bulan, per 1 bulan, itu kita lihat. Kemudian frekuensinya itu adalah banyaknya item gitu. Nah, caranya itu adalah 1,37 itu adalah total harga jualnya. Total ini itu adalah harga jual sama dengan sum ke bawah. Nih, ini sumnya ya. Mhm. Di bawah. Ya, mulai dia, Mbak. Nih, 1,3 ya, sama ya. Yap, Nah, cara sama. untuk menentukan dia itu Pareto A, Pareto B sama C, itu adalah dengan kayak gini caranya. Ini kita dapat ya datanya, nama barang, satuan, jumlahnya, jumlah harga jual. Dan kita juga dapat namanya total jumlah
omset ya. Kemudian di sini harga jualnya pertama kali, ini kan sudah Mm-mm. otomatis ya Mbak. Kemudian Ya. jumlah ini, yang jumlah pertama ditambah dengan jumlah kedua. Itu sampai ke bawah. Nah, Mm-mm. kemudian itu kan otomatis dia benar atau enggaknya dari ini. Ini kan 1,3 ya. Kita lihat Mm-mm. bawahnya apa dia 1,3 juga. Nih, sama ya, satu Ya, koma tiga satu sama-sama. koma tiga. Artinya sama nih. Dan cara Nah, nentuin dia itu masuknya Pareto A, B, sama C, kayak gini. Dia berdasarkan persentasenya. Untuk Pareto A, itu adalah barang-barang yang laku terjual, yang banyak terjual itu sekitar lap- 85 ya, 0 sampai 85%. 85%. Mm-mm. Kemudian dari 86 sampai ke C. Ke 95 itu masuknya 95. Pareto B. Dan Pareto C itu adalah yang jarang laku ya, 95 96 sampai 96 100. sampai 100. Itu maksudnya Pareto C. Nah, ketika kita sudah punya data ini, maka kita lanjut ke kondisi stoknya di sini. Bagaimana cara ordernya ya. Nah, di sini tinggal dikopas aja, kemudian stoknya ini ya, yang ada di kondisi stok apotik. Yang pertama yang kita harus tahu itu apakah dia diorder atau enggak. Caranya itu adalah pakai rumus VLOOKUP, Mbak. VLOOKUP-nya itu kayak gini ya. Ini sudah ada si rumusnya ya. Tapi Mm-mm. dia akan otomatis berubah dan cara ngerjainnya adalah sama dengan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung, kemudian ke nama barang ini, kemudian titik dua atau titik koma, tergantung laptopnya, kemudian masuk ke tidak order, di sini, tidak order, kemudian kita ke atas, ke sini, sampai ke bawah, ini, kemudian FNF 4 ngeblokinnya ya. Kemudian karena kita pengen data yang tidak diorder, dia itu bagian D, 1, 2, 3, 4, maka di sini adalah tulisnya 4, kemudian titik koma 0. Enter. Nah, maka ini akan ada, dan selanjutnya tinggal dibawahin aja. Sama ya. Mm. Kemudian untuk Mm-mm. Pareto juga sama rumusnya Mbak, pakai VLOOKUP, tapi yang di Paretonya aja. Sama dengan Yang VLOOKUP, kemudian nama barangnya ya, titik koma, kemudian laporan Pareto dari nama barang ya, nama barang ke Pareto, nomornya nggak dimasukin, sampai ke sini, kemudian kita kunci pakai FNF 4, kemudian kita pengennya dia masuk Pareto ya, Paretonya A apa B atau C gitu kan. Nah, kita itu masuknya kolom keberapa nih? Pareto. Nih, kita hitung B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini ketiknya 10 titik koma 0. Enter. Nih, dapat ya? Langsung ke bawah. Kemudian di penjualan 90 hari ya. Nah, sama pakainya VLOOKUP juga kayak tadi ya. Tapi dia hanya di B sama D-nya aja, penjualan selama 3 bulan. Nah, setelah rumusnya itu adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian ke nama barangnya, kemudian ke penjualan,
Pembelian 3 bulan ya. Nama barang jumlah. Cuma sampai jumlah doang berarti ya. Tuh. Karena itu sudah laku selama 90 hari 3 bulan. Kemudian kita kunci FNF 4. Kemudian karena kita hanya pengen tahu dia itu jumlahnya, kita ngambilnya dari BCD, maka ke 1, 2, 3. 3,0. Tutup kurung, enter. Ini ya. Langsung ke bawah. Kemudian rata itu rumusnya adalah penjualan 3 bulan itu kita bagi 90. 3 bulan kan 90 hari ya Mbak ya. Nah, Ya, maka ya. dibagi 90 itu dapat langsung ke bawah juga. Kebutuhan 14 hari kita kalinya 21 itu karena mengingat apa namanya untuk kayak mengurangin stok kosong gitu Mbak. Makanya kita kalinya 21 hari. 21. Ini kebutuhan, tapi kita ordernya setiap 2 minggu sekali, order besar Oh, gitu. gitu. Kemudian kalau kebutuhan obat di mana stok ini dikurang dengan kondisi stok ya, kondisi stok itu kebutuhan harian dikurang dengan kondisi stok. Kemudian untuk satuan itu pakai VLOOKUP juga, tapi ke satuan order yang sudah kita siapin di tidak order laporan konversi. Dikonversi. Support. Hmm. Nih, itu. Nanti dia juga langsung ada update, Mbak. Pakai rumusnya VLOOKUP pokoknya. Isinya Hmm. juga dikonversi, kemudian jumlah order itu yang ini. Nah, Oh, loss box. Ini ya, amlodipin 10 mg Hg. Kondisi stoknya itu ada 507 di kondisi stok kita ya. Kemudian di sininya masuknya Pareto A. Dan jumlah kebutuhan terjualnya 90 hari di 45.000. Kebutuhan seharinya itu di 51 strip ya. Kemudian eh, konversinya itu 566 tablet. Maka yang perlu kita order itu adalah 12 box. 12 box untuk amlodipin yang Modifin. 10 miligram yang Yang Hg. 10 miligram. Nah, ketika sudah punya data ini, Mbak, sampai ke bawah nih ya, kita Hmm. copy aja, Ctrl A, kita copy masuknya ke di order ini, gitu. Ketika di order, itu adalah yang kita, yang ini kan sudah tahu nih ya, fix order gitu ya. Yang fix order, yang di sini, yang fix ordernya aja, kita kita filter dari yang nggak ada sampai yang terbesar ya, sampai yang terkecil, gitu. Kemudian yang kita butuhin itu adalah ini fix order ya, botol yang sudah kita kopas itu adalah suppliernya. Suppliernya dari VLOOKUP ke supplier ini. Itu Mbak. Rumusnya sama aja kayak yang tadi pakai VLOOKUP. Setelah dapat ini Alda gitu kita samain ya kita pilih misalnya Alda Grosir kemudian atau Aldia gitu ya. Hmm. Nah, yang ini yang kita kopas untuk dia apakah masuknya reguler atau eh, prekursor Oh, atau itu OOT gitu. Terus oke. kita tambah Terus. aja Aldia. Udah deh dengan ini kita kirim ke supplier. Tanya stok, apakah dia ada atau enggak. Hmm. Mbak, lebih mudah kan daripada keuangan? Lebih mudah ini.
lebih Hanya mudah. saja kalau nanti stok konversinya itu salah, pasti salah. Terus kalau ngambil, aku dari tadi tuh mikir ngambil datanya dari software yang aku sekarang tuh bisa enggak ya ngambil data yang dibutuhin ini nih. Semoga Cuma aja bisa. butuhnya itu kondisi stok, Mbak. Kondisi stok all Hmm, untuk yang ini, kemudian laporan 3 bulan untuk yang ini. 3 bulan. Yang lainnya pakai rumus VLOOKUP. Look up. Sip. Nanti Oke. kalau misalnya bingung, pasti bingung ya. Nanti Mhm. bisa tanya Mbak Pasti Haji. bingung. Siap, insya Allah. Pasti bingung sih, Mbak. Baru pertama. Ya Allah. Bismillah, semoga bisa ya Mbak ya. Bisa. Bisa hanya liar ke etik. Mbak, aku ini off cam soalnya gelap. Nggak apa-apa ya, sorry ya. Nggak apa-apa Mbak. Siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sampai saat ini belum ada lagi karena belum dicoba, jadi belum menemu pertanyaan yang baru gitu ya. Mungkin nanti kalau pas udah dicoba pasti ada pertanyaan sih, pasti ada. Oh, siap. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya Mbak, sudah berapa jam kita bertemu? Sudah 2 jam lewat 2 jam 10 ya. menit. Wes. Perlu. Kayaknya Mbak Gia ini cocok jadi bagian keuangan deh. Hah? 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 Karena Emang nggak sampai, salah? iya dong, Oh. karena detail ya. Sampai 10 Hah? menitnya itu disampaikan gitu. Enggak sih. Aslinya sih enggak. Pencitraan aja pencitraan. Hmm. Oke Mbak Gia, terima kasih untuk pertemuannya pada siang hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mm-mm. Nanti rekamannya kita segera upload dan juga bisa Siap. digunakan, diulang oleh Mbak Gia. Kalau masih ada Ya. pertanyaan yang bingung atau ada rumus yang salah atau kayak tadi ya kasusnya bisa Mm-mm. disampaikan, bisa kita perbaiki sama-sama. Kita perbaiki. Siap, Mbak. Terima kasih banyak ya udah dibantu juga. Maaf loh ini sering-sering nanya. Gak apa-apa, nggak Mbak Gia. Saya sangat suka dengan menjawab pertanyaan kalau saya bisa jawab ya Mbak Gia ya. Jangan Kalau sedih nggak suka, ya. kalau nggak bisa jawab nggak suka. Bukan, kalau nggak bisa jawab nanti tak tanya lagi yang ahlinya Mbak Gia. Nanti palingan ke Mbak Gia. Jawabannya, oh iya ya nanti ya tak tampung gitu. Oke, siap-siap, Mbak. Makasih banyak, nggih. Ji, Selamat sama-sama. bekerja lagi. Siap. Maaf ganggu. Enggak, Mbak. Oke, kita tutup ya pertemuan siang hari Ya, ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. Terima ilaik. kasih. Makasih, Assalamualaikum. dadah Mbak. Ya, Assalamualaikum. Salam.